Pagi hari telah tiba. Di perusahaan Deko Group, derap langkah kaki terdengar menggema berbenturan dengan lantai marmer di koridor panjang. Beberapa pria bersetelan jas rapi tampak tengah berjalan dengan langkah santai dan elegan, termasuk John di samping Depan. Bagaimana? Apa gadis itu berperan baik dalam menyelesaikan masalahmu? Depan bertanya melirik pada pria di samping kiri. John mengangguk tipis sebagai jawaban iya. Orang tuaku sudah membatalkan perjodohan itu. Tapi ucapan dia terjeda saat mereka memasuki ruangan besar tempat ruangan kerja Depan, bos besar mereka. Depan mengambil duduk di sofa tunggal, begitupun John di sofa lainnya, sedangkan beberapa bodyguard berdiri di sekeliling sofa dekat dinding. Sepertinya ada masalah lain yang terjadi, kata Depan saat melihat raut wajah John yang sedikit berubah tak senang. Sejenak John menghela napas panjang sebelum melanjutkan bersuara. Memang benar perjodohanku telah dibatalkan. Tapi gadis bodoh itu malah membuat onar, dan terpaksa aku hanya bisa mengiyakan permintaan ibu. Alis Depan sedikit terangkat tak mengerti maksud dari perkataan asisten sekaligus sahabatnya itu. Gadis bodoh, membuat onar. Sadar akan ucapannya, John mendengus pelan menatap Depan. Lupakanlah dengan nama itu. Jadi intinya orang tuaku berbalik meminta dia untuk jadi calon putri mereka dan menyuruhku untuk secepatnya melakukan pertunangan. Hah? Kedua mata Depan sedikit melebar tak percaya dengan apa yang didengarnya. Seketika gelak tawa keluar dari mulut Depan merasa lucu dengan nasib yang sedang mempermainkan sahabatnya. John yang ditertawakan hanya bisa mendengus sebal membuang muka. Berhenti tertawa, itu tidak lucu. Tawa Depan mereda berganti dengan deheman untuk melonggarkan tenggorokan. Wajah dia kembali tenang ke semula. Dia menatap John di seberang sofa. Lalu, apa langkah selanjutnya yang akan kau lakukan? Untuk saat ini tak ada cara lain selain mengikuti dulu kemauan orang tuaku. Baru setelahnya akan aku putuskan hubungan dengan si gadis bodoh itu. Mendengar hal itu, kedua mata Depan menyipit tak suka. Apa kau setega itu mempermainkan anak gadis orang, John? Ditambah wanita itu adalah sahabatnya Alita. Bagaimana reaksi Alita jika tahu sahabatnya sedang dalam lilitan ular berbisa sepertimu? John membalas tatapan Depan meski terlihat tenang, namun tatapan dia tersirat api amarah di dalamnya. Aku juga tidak berniat mempermainkan dia. Jika saja si bodoh itu tidak membuat onar di depan orang tuaku, mungkin kejadiannya tidak akan begini. Memang apa yang dia perbuat? Dia hanya melakukan perannya sebagai partner sandiwaramu saja kan? John mendesah kasar, merasa frustasi dan kesal mengingat kejadian semalam saat perjamuan. Si perempuan bodoh itu terlalu berlebihan dalam berperan, yang akhirnya menarik perhatian kedua orang tuaku. Bukankah itu bagus? Bahkan dia telah menyelesaikan masalahmu. Jadi kenapa kau harus mempermainkan dia? Depan menjawab sedikit menekan, merasa tersulut emosi. Lalu aku harus apa, ha? Menurutmu aku mau berbuat seperti ini? Mempermainkan wanita kalau tak terdesak begini? Baiklah, aku mengerti posisimu. Depan beranjak dari duduknya beralih melangkah ke arah meja kerja. Aku tidak akan ikut campur masalah kau dengan kedua orang tuamu. Tapi asal kau ingat saja, John, jangan melukai atau mempermainkan terlalu dalam wanita itu. Aku tahu betul sahabatnya Alita itu wanita seperti apa. Dia gadis yang sangat polos dan memang sedikit ceroboh. Tapi dia gadis yang baik, bahkan terlalu baik menurutku. Sehingga dia akan mengelurkan bantuan pada siapapun tanpa pamrih. Mendengar penuturan Depan, seketika John terdiam merenung. Bibir dia merapat, tidak mampu bersuara lagi. Karena memang benar adanya dengan apa yang dikatakan sahabat sekaligus bosnya itu. Keheningan membentang cukup lama dalam ruangan luas tersebut. John masih bungkam, pikirannya campur aduk berkelana entah kemana. Sedangkan Depan mulai memeriksa setiap dokumen di atas meja dengan sesekali melirik pria yang terduduk di sofa itu. Dia memang gadis bodoh yang sangat aneh. Apa aku sudah menyakiti dia untuk dijadikan tumbal? Mana mungkin aku menyakiti dia? Bahkan gadis bodoh itu akan selalu tertawa meskipun sedang terluka. Batin Jonathan merenungi sikap Mekaira yang dia anggap begitu.
Sesaat memikirkan tentang gadis bernama Mekaira, sekilas John teringat kembali kejadian saat di garasi rumah. Gambaran Mekaira yang menyingkap bawah gaun serta wajahnya yang meringis kesakitan akibat luka di kaki. John tahu kalau kondisi kaki Mekaira sedang terluka. Apa kaki dia baik-baik saja? Gumam John pelan, sedikit rasa khawatir dan kepedulian mulai tumbuh dalam hatinya. Sedangkan Devan sedari tadi memperhatikan gerak-gerik John. Ada senyuman tipis di bibir Devan karena berhasil membuat lubang kecil di dinding hati pria bernama John itu untuk sedikit membuatnya sadar. John, tak ada sahutan dari pria yang masih termenung diam. John, teriakan Devan yang langsung membuat lelaki itu tersadar kembali. Oh, ya, ada apa? Berapa lama lagi rapat diadakan? John melirik arloji di pergelangan tangan. Sekitar 1 jaman lagi. Berikan aku dokumen lain selain tentang materi yang akan dibahas di rapat. Baiklah. Segera John bangkit dari duduknya, berjalan keluar ruangan menuju ruangannya yang berada di sebelah ruangan depan. Sementara di tempat lain, di rumah Mekaira, terlihat gadis cantik dengan pakaian santai, celana training hitam panjang dan kaos putih berlengan pendek itu masih saja terbaring di atas kasur empuk. Padahal matahari sudah mulai naik ke langit-langit memancarkan cahaya yang hangat. Dikarenakan hari ini adalah hari libur dari tugasnya sebagai dokter kandungan bagi Mekaira. Setelah melaksanakan kewajiban sebagai anak berbakti yang ikut membereskan rumah seperti nyuci pakaian dan siram tanaman, dia langsung kembali merebahkan tubuh bermalas-malasan di atas tempat peraduannya. Dia menggeliatkan badan ke kiri dan kanan dalam posisi terengkurap, sembari menonton sebuah film anime dari layar ponsel. Enaknya nyantai kayak gini. Serasa dunia ini begitu indah. Gumam Mekaira menyambar gelas jus melon yang tak jauh dari jangkauan, lalu menyeruput beberapa tegukan. Baru saja merasakan kenikmatan anak rebahan dengan tenang, tiba-tiba dering ponsel membuat ketenangan itu sirna dalam sekejap. Kaget Mekaira saat melihat nama siapa si penelpon di layar. Yah, apa sih si Kevin ini? Lagi enak-enaknya juga nonton. Dengan gerakan malas, Mekaira menggeser kursor ke tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Halo, Cak. Suara bariton terdengar biasa saja bagi Mekaira yang sering mendengarnya membuat dia bosan. Si bawel ganggu aja deh. Lagi asik-asiknya juga nonton kesayangan gue. Iya ya dah, gampang nanti lagi lo nonton si Momon kesayangan lo itu. Mending sekarang lo ke kafe deh, Alita juga ada di mari. Mekaira bangkit dari tiduran mengambil duduk menyila sambil memangku bantal guling. Emang Lita nggak tugas tah? Bilangnya sih kagak. Jadi lo mau kemari kagak nih? Oke deh, gue kesana. Sekarang gue mau mandi dulu. Jam segini masih belum mandi. Emak gue aja yang kerjaannya cuman jadi babu bokap. Subuh-subuh dia udah cantik molek pakai gincu dan tepung tebal. Lah lo anak perawan masih belum mandi. Gak kebalik toh. Bibir Mekaira mengerucut sebal mendengar ocehan orang di seberang telepon. Mulai lagi dah si bawel nyeramahin. Lagian kalau gue mah mau mandi subuh atau malam juga enggak akan ngaruh buat kecantikan gue yang sudah hakiki dari sono. Lah kepedean lo mulai menjadi. Udahlah, sono cepat mandi, luluran sekalian biar wangi. Iya bawel. Mau dijemput kagak? Kevin bertanya menawarkan. Gak usah, sama Bang Ojol aja, sopir pribadi gue. Beneran lo mau naik ojol? Di luar lagi gerimis, Ca. Segera Mekaira melemparkan pandangan ke arah jendela terdekat yang menampilkan langit cerah. Pin, lo sebenarnya tinggal di negara mana sih? Orang langit cerah gini dibilang gerimis. Mimpi kali ya? Enggak, Ca. Beneran gue tadi lihat gerimis kok. Bantah Kevin yang yakin. Ngaco deh. Udah mau mandi dulu. Dah. Lalu panggilan pun terputus. Mekaira melempar sembarangan benda persegi itu ke kasur. Lalu menurunkan kedua kaki hendak melangkah, namun gerakan dia terhenti saat rasa nyeri dan perih terasa di tumit kaki. Aduh. Desis Mekaira menyentuh bagian terdapat luka lecet besar di sana. Perih banget sih. Namanya saja sepatu mahal. Sampai ratusan juta. Malah bikin luka di kakiku. Kalah sama sepatuku yang harganya berkali-kali lipat lebih murah dan nyaman dipakai.
Kemudian Mekaira berjalan dengan sedikit berjingkat terseret ke kamar mandi yang berada di sisi lain ruangan tersebut.